Jadi ketika mereka tidak mampu memahami dan menyadari bahwa Allah itu yang wujud dan bersifat, disitulah letaknya bawah dirinya itu disebut najis batin. Nah, ini yang disebut namanya dengan syirik tadi. Jadi inilah pandangan kita di dalam hidup ini, bagaimana kita mampu memurnikan wujud keesaan Allah itu pada alam dan pada diri kita ini. Sehingga diri kita ini betul-betul fana. Diri kita ini betul-betul hapus di dalam wujud keesaan Allah. Jadi sadarilah sesadar-sadarnya. Pahami sepaham-pahamnya bahwa Allah lah yang wujud dan Allah lah yang bersifat. Kita tidak pernah wujud dan tidak pula pernah bersifat. Ini yang dikatakan diri yang la haula wa la quwata illa billah. Jadi kalau kita sudah memahami itu, Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang tunggal, Allah cuma yang esa, Allah cuma satu-satunya. Diri kita tidak pernah wujud, diri kita tidak pernah bersifat sejak mula jadinya. Itu namanya Bapak Ibu telah bersama Allah namanya. Itu yang telah bersama Allah. Nah, kalau kita belum sampai paham kita, belum sampai makom dan derajat kita hidup bersama Allah, maka apa kata Nabi? Fa in lam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah. Siapa yang belum bisa hidup bersama Allah, belum terbuka rahasia Tuhan yang nyata dan wujud pada dirinya, dia juga tidak tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Fakun ma'aman kana ma'allah. Maka hendaklah kita senantiasa hidup selalu beserta orang-orang yang telah bersama Allah. Itu maknanya. Carilah teman, cari sahabat. Cari kawan, cari guru, cari mursyid. Yang mana teman, sahabat, kawan, guru, dan mursyid itu hati dan rohaninya telah benar-benar bersama Allah. Jadi kalau sahabat kita, guru kita, mursyid kita, yang mana hati dan rohaninya telah bersama Allah, maka merekalah yang akan mampu menghantarkan rohani kita untuk bisa liqo dan bermusyahadah dengan Allah. Inilah yang dikatakan Nabi. Fa innahu yusiluka ilallah. Apabila kamu sudah mendapatkan sahabat yang soleh, sahabat yang telah mengenal Allah dan mengenal akan dirinya, sahabat yang telah bermakrifat kepada Allah, yang mana hubungan dirinya dengan Allah tidak ada jarak dan batas. Kalau dikatakan jauh, jauhnya tidak berantara. Kalau dikatakan dekat, dekatnya tidak bersentuhan. Karena Allah memang yang awal dan yang akhir. Allah cuma yang zahir dan yang batin. Hanya Dia semata-mata. Karena diri kita ini adalah bentuk lain daripada dirinya. Maka Dialah sebenarnya yang mampu menghantarkan rohani kita untuk bisa liqo dan bermusyahadah dengan Tuhan itu. Maka disinilah rahasianya hidup itu. Kalau kita ingin hidup kita mendapatkan keberkahan, rahmat, cinta, dan balayan kasih sayangnya Allah. Nah, ini yang diingatkan oleh Nabi. Untuk kita semua, untuk anak-anaknya kita. Ya, pesannya Nabi apa? Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur man yukhaliluh. Maka berhati-hati kita mencari sahabat sebagai teman hidup kita.
Karena manusia itu begitu. Dia senantiasa condong mengikuti gaya hidup agama yang ada pada temannya sebagai sahabat hidupnya. Nah, kalau bahasa orang tua kita, Bapak Ibu, ya, kalau kita berkawan dengan orang yang soleh, dengan orang yang taat, insya Allah kita akan menjadi orang yang soleh dan orang yang taat. Kalau kita mendapatkan kawan dan sahabat yang mana hati dan rohaninya telah hadir bersama Allah, mudah-mudahan hati dan rohani kita juga mampu untuk bersama Allah. Nah, tapi kalau kita mendapatkan kawan dan sahabat yang hati dan rohaninya tidak bersama Allah, hati dan rohaninya bersama nafsunya, bersama dunianya, maka hati dan rohani kita juga selalu bersama nafsu dan dunianya. Nah, ibarat Bapak Ibu kita berteman dengan orang penjual minyak wangi namanya. Nah, walaupun kita tak beli minyak wanginya, parfumnya, minimal kita dapat apanya? Dapat wanginya. Ya. Nah, tapi kalau berkawan dengan orang pandai besi, orang yang buat parang, orang yang buat pisau, walaupun kita tak beli pisau dan parangnya, juga kita minimal dapat apanya? Dapat pisaunya, dapat baunya. Hah? Ya, maknanya apa? Ya. Kalau kita dapat kawan pauta, awak akan menjadi orang yang pauta, Wak. Kalau kita dapat kawan orang yang pendiam, menjadi orang pendiamnya, Wak. Nah, jadi kalau dapat kawan ulama, dapat kawan yang soleh, dapat kawan orang yang bermakrifat, insya Allah kita akan menjadi ulama soleh dan bermakrifat. Nah, inilah maknanya itu. Karena hidup kita ini bagaimana kita nanti mencari jalan pulang dan kembali kepada Allah itu dengan selamat. Ya. Makanya orang yang bisa selamat pulang dan kembalinya kepada Allah itu tentu adalah orang-orang yang telah bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu maksudnya di mana hati dan jiwanya itu telah patuh dan jinak kepada Allahnya. Ini yang Allah katakan, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mana hati dan jiwanya itu telah jinak dan patuh kepada Allah. Dia selalu berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah. Dia hidup selalu bersama Allah, memandang bersama Allah, mendengar bersama Allah, berkalam bersama Allah, berdiri, duduk, dan berbaring bersama Allah, hidup dan matinya bersama Allah. Tak ada lagi namanya keakuan dirinya di situ yang berbuat, walaupun itu sebesar zarah. Itulah sebenarnya orang-orang yang selamat itu. Itulah orang-orang yang beruntung di dunianya dan di akhiratnya. Tidak ada yang kita cari dalam hidup ini melainkan bagaimana mencari keselamatan dunia dan akhirat. Makanya di bulan suci Ramadan yang penuh dengan barokah dan rahmat ini, yang penuh dengan maghfirah ini, maka jangan kita sia-siakan. Bulan penuh dengan rahmat ini untuk menggali akan hakikat sejati diri kita ini. Sehingga habis pun bulan Ramadan ini nanti, 1 bulan, kita telah mampu meramadankan diri kita ini sepanjang hidup kita ini. Jadi orang yang telah mampu meramadankan dirinya sepanjang hidupnya, maka bagi dirinya itulah sebenarnya orang yang telah mendapatkan namanya Lailatul Qadar itu. Jadi Lailatul Qadar itu Bapak Ibu adalah orang yang telah mendapatkan hidayah dan petunjuk. Makanya Allah katakan, "Fa may yahdillah fahuwal muhtadi."
Barang siapa yang aku beri mereka itu hidayah dan petunjuk, fahuwal muhtadi, maka dialah sebenar-benarnya orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk itu. Jadi kalau Allah memberikan hidayah, Allah menurunkan petunjuk kepada dirinya, Allah selalu menggunakan bahasa metafora. Bahasa metafora itu bahasa kias, bahasa bersayap namanya, atau bahasa Minang, bahasa perunggo, bakiye. Bagaimana cara Allah menggunakan bahasa berkias dan bersayap kalau Allah memberi hidayah dan petunjuk kepada orang yang dia pilih? Allah menggunakan dengan bahasa nur. Fama yahdillah fawal muqtadi wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu yahdillahu linuri may yasha. Artinya, barang siapa yang diberi Allah hidayah dan petunjuk, maka dialah orang yang mendapat hidayah petunjuk. Dan siapa yang tidak diberikan Allah petunjuk bagi dirinya, kemanapun dia pergi untuk mendapatkan hidayah petunjuk, maka tidak ada seorang wali yang mursyid yang bisa memberi hidayah dan petunjuk kepada dirinya. Karena yang dikatakan wali mursyid yang bisa memberi hidayah dan petunjuk kepada dirinya itu adalah Allah. Makanya Allah mengatakan, wa may yu'min billahi yahdi qalbahu yahdillahu linuri may yasha. Barang siapa yang telah benar-benar beriman kepada aku, maka akulah yang akan membimbing hatinya. Aku yang menerangi hatinya. Yahdillahu linuri may yasha. Cara aku membimbing hatinya, menuntun rohaninya dengan nur rahasia diriku yang aku tanamkan ke dalam dirinya. Makanya Lailatul Qadar itu adalah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi maknanya nur ala nur itu yang dikatakan Lailatul Qadar itu adalah orang yang telah mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah. Itu yang sebenarnya hakikat dan rahasia yang sesungguhnya. Namun bagaimana cara kita memahaminya secara syariat? Bagaimana kita memahaminya secara thariqat? Bagaimana kita memahami secara hakikat dan secara ma'rifat tentang hidayah dan petunjuk Allah itu. Jadi malam ini Bapak Ibu ya, dengan waktu yang amat terbatas ini, mudah-mudahan Allah berikan kita anugerah pemahaman buat diri kita, sehingga kita ini salah satu bahagian dari orang-orang yang dipilih dan diistimewakan oleh Allah, sehingga kita dikatakan adalah orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu di dalam hidupnya. Jadi kita memahaminya, ya, apa makna Lailatul Qadar ini. Nah, lihat, Ustadz tadi dihantarkan, ya, Lailatul Qadar itu adalah orang yang telah mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah. Kalau Allah telah memberikan hidayah dan petunjuk kepada dirinya, itulah sebenarnya rahasia Lailatul Qadar itu. Ya, orang yang dipilih, orang yang dibimbing dan dituntun oleh Allah. Makanya Allah katakan, "Fama yahdillah fahuwal muhtadi." Barang siapa yang aku beri dia hidayah dan petunjuk, maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk itu yang sebenar-benarnya. Nah, ini maknanya ya. Kita pahami secara syariat, tarikat dan makrifat. Secara syariat. Tarikat, hakikat dan makrifat. Jadi secara syariat, ya,
Lailatul Qadar itu turunnya sekali setahun. Ya, sekali setahun itu di bulan suci Ramadan. Jadi turunnya Lailatul Qadar itu kepada seseorang itu di bulan suci Ramadan, makanya sekali setahun. Ya. Itu secara makna syariat. Lalu makna secara torikatnya, ya, kalaulah Lailatul Qadar itu diturunkan, ya, sekali setahun di bulan suci Ramadan, ya. Di bulan suci Ramadan itu, ya, pada malam-malam apa saja. Itu diturunkan pada malam 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan itu yaitu pada malam-malam pada malam ganjil. Pada malam ganjil ini malam keberapa kali Pak? Malam 21, 23, 25, 27, 29. Ya, jadi turunnya itu di 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan itu di malam-malam ganjilnya. Kalaulah turunnya itu di malam-malam ganjil, di malam ganjil itu bagaimana pula kita memahaminya secara makna hakikatnya. Ya, memahami Lailatul Qadar itu secara makna hakikat pada malam ganjil, di sinilah orang-orang arif billah, orang-orang kasab, ya, yang telah mampu memahami dan membuka tabir rahasia Lailatul Qadar itu, ya, malam ganjil itu kita melihat satu Ramadannya itu jatuhnya pada hari apa. Nah, jadi melihat harinya. Ya, kalaulah satu Ramadan, ya, bertepatan pada hari Ahad. Hari Ahad hari apa tuh? Ya, hari Ahad, hari Minggu dan hari Rabu. Maka Lailatul Qadar itu, ya, jatuhnya pada malam 29. 29 apa tuh? 29 Ramadan. Ini kan 10 akhir di malam ganjil tuh. Kalau satu Ramadan itu, ya, jatuhnya pada hari Ahad, hari Minggu dan hari Rabu, maka Lailatul Qadar itu di tanggal 29 Ramadan itu. Apabila satu Ramadan itu jatuh pada hari Senin, ya, maka Lailatul Qadar itu, ya, pada malam 21 Ramadan. 21 Ramadan. Kalaulah satu Ramadan itu, ya, jatuhnya pada hari Selasa dan Jumat, maka Lailatul Qadar itu di 10 akhir Ramadan itu pada malam ganjil itu pada malam 27 Ramadan. Jikalau satu Ramadan, ya, itu jatuhnya pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar itu jatuhnya pada malam 25 Ramadan. Dan apabila satu Ramadan itu jatuhnya pada hari Sabtu, maka
malam Lailatul Qadar itu jatuhnya pada malam 23 Ramadan. Ya. Jadi rahasianya secara makna hakikat, para arif billah, orang-orang arifin, dia mampu memahami ya, kapan Lailatul Qadar itu jatuhnya di 10 akhir Ramadan, itu melihat satu Ramadan itu jatuhnya pada hari apa.